Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan kota yang sudah mulai lengang. Di salah satu sudut kota, berdiri sebuah gedung tua yang tampak berbeda dari bangunan modern. Di sekitarnya, gedung itu menjulang dengan cat kusam, dinding berlumut, dan jendela-jendela besar yang sebagian pecah. Banyak orang tahu bahwa gedung tersebut dulunya adalah markas Jepang pada masa penjajahan. Kemudian, setelah kemerdekaan sempat dijadikan kantor pemerintahan, hingga akhirnya diubah menjadi perkantoran swasta. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, lantai atas gedung itu dibiarkan kosong. Hanya beberapa lantai bawah yang masih dipakai, sementara sisanya ditutup tanpa alasan yang jelas. Konon, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika di sana. Raka, seorang karyawan baru, ditempatkan di lantai 3 gedung tersebut. Malam itu ia harus lembur karena ada laporan penting yang harus diselesaikan. Saat sebagian besar rekan kerjanya sudah pulang, ia tetap duduk di depan komputernya. Lampu-lampu neon di langit-langit berkelip samar, seolah listrik tidak stabil. Raka berusaha mengabaikannya, meskipun bulu kuduknya sudah berdiri sejak ia sadar bahwa hanya tinggal dirinya seorang di lantai itu. Dari luar jendela, suara hujan menetes pelan, bercampur dengan gemuruh samar petir yang sesekali menyambar. Awalnya tidak ada hal aneh, sampai Raka mendengar suara langkah kaki. Tok tok tok. Sangat pelan, tapi jelas. Raka spontan menoleh, berharap salah satu rekan kerjanya masih ada. Namun lorong panjang itu kosong, hanya deretan meja dan kursi yang sunyi. Ia kembali mengetik, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia memberanikan diri berdiri, melomok ke koridor. Lampu lorong berkedip-kedip, dan di ujung sana, ia melihat sosok bayangan berdiri. Seorang pria dengan seragam tua, kepala menunduk, tubuhnya kaku. Raka terpaku, matanya tidak bisa berkedip. Sosok itu perlahan mendongakkan kepala. Dari jarak itu, wajahnya tampak pucat, dengan bekas luka besar melintang di pipi, dan mata merah menyorot tajam. Raka tercekak, jantungnya berdetak keras. Ia mundur perlahan, lalu berlari kembali ke mejanya. Saat ia menoleh lagi, bayangan itu sudah menghilang. Namun aroma aneh, seperti bau besi berkarat bercampur darah, kini memenuhi ruangan. Raka panik. Ia mencoba menghubungi satpam lewat telepon kantor, tetapi sambungan seolah mati. Dari kejauhan, ia mendengar suara orang berteriak dalam bahasa yang asing. Ia tidak mengerti, tapi nadanya terdengar seperti perintah keras. Suara itu bergema, semakin lama semakin jelas, seolah ada sekelompok orang berbaris di koridor. Raka gemetar, tubuhnya lemas, tangannya dingin. Ia ingat cerita dari senior kantornya, bahwa gedung ini dulunya adalah tempat penyiksaan dan eksekusi ketika Jepang berkuasa. Di ruang bawah tanah, banyak tawanan yang meninggal, dan arwah mereka diyakini masih bergentayangan. Raka memberanikan diri keluar. Ia berjalan cepat ke arah tangga darurat. Namun setiap langkah terasa semakin berat. Suara teriakan dalam bahasa Jepang itu terus mengikuti, bercampur dengan suara rantai diseret. Ketika sampai di pintu tangga, ia mendapati pintunya terkunci rapat. Padahal tadi sore masih terbuka, nafasnya memburu. Ia memukul pintu itu dengan panik, berharap ada yang mendengar. Tiba-tiba, udara menjadi dingin menusuk. Dari balik kaca kecil di pintu, muncul bayangan wajah pucat dengan mata kosong. Menatap lurus padanya, Raka terlonjak mundur, terjatuh di lantai. Ia berlari ke arah lift. Lampunya redup, pintunya berkarat, tapi terbuka seakan menunggu. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan menekan tombol lantai dasar. Lift berguncang keras, turun dengan kecepatan tidak normal. Lampu padam, hanya suara kabel berdecit yang terdengar. Saat pintu terbuka, Raka tercengang. Ia tidak berada di lobi, melainkan di lantai bawah tanah yang gelap. Bau anyir menusuk hidungnya, suara tetesan air terdengar. Dinding-dinding lembab, penuh noda merah kecoklatan. Ia berjalan pelan, menyalakan senter ponselnya. Di sana ia melihat deretan kursi kayu tua, penuh tali bekas ikatan. Ada noda darah kering di lantai, dan di sudut ruangan,
sebuah meja dengan bekas pisau berkarat. Raka semakin takut. Dari kejauhan, terdengar suara erangan. Ia mengarahkan senter ke arah suara itu dan mendapati sosok-sosok manusia dalam keadaan mengenaskan beberapa tanpa tangan, ada yang wajahnya rusak, dan ada yang kepalanya tertunduk dengan mulut terkunci rapat. Mereka menoleh ke arah Raka bersamaan, matanya kosong, mulutnya mengeluarkan desis. Raka menjerit dan berlari kembali ke lift. Tapi pintu lift menutup dengan sendirinya, meninggalkannya terkunci di ruang bawah tanah itu. Dari kegelapan, langkah kaki semakin mendekat. Kali ini bukan satu orang, tapi banyak. Seperti puluhan orang berbaris, sosok tentara Jepang yang tadi ia lihat muncul kembali. Kali ini bersama yang lain, membawa pedang panjang, menatap Raka dengan tatapan haus darah. Di saat Raka merasa ajalnya sudah dekat, tiba-tiba lampu menyala. Terang. Ia terhuyung, menutup mata. Ketika dibuka lagi, ia sudah berada di mejanya, di depan komputer, dengan layar yang masih menyala menampilkan laporan yang tadi ia kerjakan. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Tidak ada tanda ia pernah ke bawah tanah, tidak ada tanda sosok-sosok itu. Ia mulai berpikir mungkin semua hanya halusinasi. Namun ketika ia merapikan tas dan bersiap pulang, ia menemukan sesuatu. Di mejanya, sebuah kertas tua berwarna kecoklatan, penuh noda darah kering. Di atasnya tertulis huruf Jepang dengan tinta merah yang masih basah. Raka tidak bisa membacanya, tapi ia tahu itu semacam peringatan. Saat ia menyentuh kertas itu, ia mendengar bisikan samar di telinganya, "Kau tidak akan pernah bisa keluar sendiri." Sejak malam itu, Raka berubah. Rekan-rekan kantornya mulai memperhatikan bahwa ia sering melamun, matanya kosong, bahkan beberapa kali terlihat berbicara sendiri. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dialami Raka malam itu, karena setiap kali ditanya, ia hanya terdiam. Namun yang pasti, kejadian menyeramkan di gedung perkantoran bekas Jepang itu bukan sekadar cerita lama. Masih ada sesuatu yang bersemayam di sana, menunggu korban berikutnya yang berani bekerja sendirian di malam hari.